Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Habibah Salsabila dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 12 Palembang. Di sini aku bakal ngejelasin tentang identitas trigonometri. Trigonometri adalah relasi atau kalimat terbuka yang mengandung fungsi-fungsi dari trigonometri yang harus diungkapkan kebenarannya ketika terjadi penggantian variabel. Fungsi dari trigonometri sendiri itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sinus yang merupakan perbandingan sisi segitiga atau segitiga siku-siku yang ada di depan sudut dengan sisi miring. Yang kedua, kosinus atau cos yang mengandung maksudnya merupakan perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut sisi miring. Yang terakhir, ada tangen yang merupakan perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut sisi terletak di sudut. Selanjutnya, itu adalah rumus identitas trigonometri. Untuk mengenai rumus sendiri, itu memiliki 5 rumus. Yang pertama, itu adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Berdasarkan sin, cos, dan tan, rumus ini dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, rumus jumlah dan selisih dua sudut apabila menggunakan cos. Untuk rumus yang pertama, itu cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Rumus yang kedua, pada cos itu adalah cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Rumus jumlah dan selisih dua sudut apabila menggunakan sin. Rumus yang pertama itu adalah sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah dengan cos A dikali sin B. Rumus yang kedua itu adalah sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Rumus jumlah dan selisih dua sudut apabila menggunakan tangen. Ada 2 juga. Yang pertama adalah tan A ditambah tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 tan A alfa tan B. Rumus yang kedua, tan A sama dengan tan A dikurang tan B sama dengan dibagi sama dengan 1 dikurang tan A alfa tan B. Selanjutnya, rumus untuk sudut rangkap. Berdasarkan sin, cos, dan tan, rumus ini terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Rumus untuk menyelesaikan sudut rangkap apabila menggunakan fungsi cos. Ada 3, yakni yang pertama, cos 2 alfa sama dengan cos 2 alfa dikurang sin 2 alfa. Yang kedua, cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang sin 2 alfa. Yang ketiga, cos 2 alfa sama dengan 2 sin 2 alfa dikurang 1. Rumus untuk menyelesaikan sudut rangkap apabila menggunakan fungsi sin. Cuma ada 1, yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Sama seperti fungsi sin, fungsi tangen juga memiliki hanya 1 rumus, yaitu tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa dibagi 1 dikurang tan pangkat 2 alfa. Selanjutnya,
Yang ketiga atau yang C, rumus perkalian trigonometri. Ada 4 rumus di sini. Rumus yang pertama adalah 2 sin alfa cos beta sama dengan maksudnya sin dikali alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurang beta. Rumus yang kedua, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa ditambah beta dikurang cos alfa dikurang beta. Rumus yang ketiga, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa ditambah beta dikurang sin alfa dikurang beta. Rumus yang terakhir untuk perkalian trigonometri adalah 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Selanjutnya yang D, rumus jumlah dan selisih. Di sini sama seperti perkalian trigonometri, jumlah dan selisih juga memiliki 4 rumus. Yang pertama, sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta. Yang kedua, sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurang beta. Yang ketiga, cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta. Yang keempat, cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali dengan sin setengah alfa dikurang beta. Selanjutnya, yang terakhir atau yang E, rumus tengah sudut trigonometri. Berdasarkan sin, cos, dan tan, rumus ini dibagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut. 1. Rumus tengah sudut trigonometri apabila menggunakan fungsi sin. Rumusnya, sin setengah alfa sama dengan kurang lebih akar 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Yang kedua, rumus fungsi cos. Cos setengah alfa sama dengan akar 1 dikurang cos alfa dibagi 2. Rumus tengah sudut trigonometri apabila menggunakan fungsi tangen di sini memiliki 3 rumus. Yang pertama, tan setengah alfa sama dengan kurang lebih akar 1 dikurang cos alfa dibagi 1 plus cos alfa. Yang kedua, tan setengah alfa sama dengan sin alfa dibagi 1 plus cos alfa. Dan yang ketiga, tan setengah alfa sama dengan 1 dikurang cos alfa dibagi dengan sin alfa. Jadi di sini kita akan membahas contoh soal serta pembahasan. Yang pertama, 1/3 sin kuadrat alfa ditambah 1/3 cos kuadrat alfa sama dengan 1/3. Di sini kita pembahasannya 1/3 dikali sin kuadrat alfa ditambah cos 2 alfa sama dengan 1/3. Kenapa 1/3-nya dijadikan 1? Agar lebih mudah, karena sama juga, jadi nggak apa-apa.
sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu adalah 1 hasilnya. Jadi 1/3 dikali 1 sama dengan 1/3. Jadi dikarenakan 1/3 dikali 1 adalah 1/3, jadi sama hasilnya. Di soal yang kedua, itu adalah 3 cos kuadrat alfa sama dengan kuadrat alfa dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 3 sin kuadrat alfa. Ini kita melihat sama atau enggak. Jadi ingat bahwa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa adalah 1. Maka 3 sin kuadrat alfa ditambah 3 cos kuadrat alfa adalah 3. Dari 3 sin kuadrat alfa ditambah 3 cos 2 alfa sama dengan 3, maka 3 cos kuadrat alfa sama dengan 3 dikurang 3 sin kuadrat alfa. Di sini kita mulai membahas terus 3 cos kuadrat alfa dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 3 sin kuadrat alfa. Jadi 3 dikurang 3 sin kuadrat alfa dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 3 sin kuadrat alfa. Jadi 3. Terus di sini kita lihat 1 dikurang 3 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang 3 sin kuadrat alfa. Jadi terbukti sama. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Thanks for watching. Bye.